teman-teman, nama saya Olivia Renata. Saya berasal dari kelas 12 IPS. Dalam video kali ini, aku akan mengambil judul teks cerita sejarah yang bertemakan tentang Candi Prambanan. Nah, aku juga akan menjelaskan secara ringkas dari isi teks cerita sejarah Candi Prambanan beserta dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Simak video berikut ini ya, check it out. Kali ini aku akan menjelaskan tentang teks sejarah Candi Prambanan. Sebelumnya, aku akan menjelaskan apa sih itu teks cerita sejarah. Nah, teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang menjelaskan atau menceritakan tentang fakta yang berlatar belakang kejadian masa lalu, serta memiliki nilai sejarah yang disajikan dengan data serta pengetahuan yang luas dari penulisnya. Nah, alasan aku mengambil teks cerita sejarah Candi Prambanan karena teks cerita sejarah ini berjenis cerita sejarah non-fiksi. Artinya cerita sejarah ini benar-benar terjadi. Nah, ini merupakan cuplikan dari isi teks cerita sejarah. Akan memberitahukan sedikit ringkasan dari teks cerita sejarah Candi Prambanan beserta dengan struktur teksnya. Nah, yang pertama adalah bagian orientasi. Pada bagian orientasi ini berisi pada paragraf pertama. Nah, contohnya seperti ini pada bagian orientasi. Konon di kerajaan Prambanan bertahta seorang raja bernama Prabu Baka, seorang raksasa yang menakutkan dan besar sekali kekuasaannya. Namun, menghadapi Raja Pengging, Prabu Baka mengalami kekalahan. Kemenangan Raja Pengging karena bantuan Bondowoso yang memiliki senjata bernama Bandung. Atas izin Raja Pengging, Bondowoso menempati istana Prambanan dan terpesona oleh kecantikan Roro Jonggrang, putri Prabu Baka. Lalu pada paragraf kedua yaitu berisi tentang komplikasi. Pada komplikasi ini berisi tentang Bondowoso ingin memperistri Roro Jonggrang, namun dia mau diperistri dengan syarat Bondowoso mampu membuat 1000 candi dan sumur dalam waktu 1 malam. Bondowoso menyanggupi syarat tersebut dengan cara meminta bantuan ayahnya yang memiliki bala tentara roh halus. Roh halus tersebut bekerja sangat cekatan. Sesudah pukul 4 pagi, hanya tinggal 5 buah candi yang harus disiapkan serta sumurnya pun sudah hampir selesai. Roro Jonggrang memerintahkan gadis-gadis menumbuk padi di lesung serta menaburkan bunga yang harum baunya. Mendengar bunyi lesung dan mencium bau-bau bunga-bungaan yang harum, Roro halus menghentikan pekerjaan mereka karena mereka kira hari sudah siang. Dan struktur dari cerita sejarah yang terakhir yaitu resolusi. Pada bagian ini berisi pembuatan candi kurang sebuah roh halus berhenti mengerjakan tugasnya, dan tanpa bantuan mereka tidak mungkin Bandung Bondowoso menyelesaikannya. Mengetahui bahwa usahanya gagal, bukan main marahnya Bondowoso. Dia mengutuk para gadis di sekitar Prambanan, tidak ada orang yang mau memperistri mereka, sampai mereka menjadi perawan tua. Sedangkan Roro Jonggrang sendiri dikutuk menjadi arca. Adapun struktur kebahasaan dari teks cerita sejarah Candi Prambanan. Yang pertama yaitu struktur kebahasaan repetisi atau pengulangan. Pengulangan atau biasa disebut dengan repetisi adalah mengulang kata kunci yang ada dalam teks tersebut. Yang pertama yaitu konon tersebutlah seorang raja yang bernama Prabu Baka. Beliau bertahta di Prambanan. Raja ini seorang raksasa yang menakutkan dan besar kuasanya. Pengulangan di sini yang dimaksud yaitu kata beliau diulangin lagi dengan kata raja ini. Lalu repetisi atau pengulangan yang kedua yaitu Bondowoso ingin memperistri Roro Jonggrang, namun dia mau diperistri dengan syarat Bondowoso mampu membuatkan 1000 candi dan sumur dalam waktu 1 malam. Nah, kata Bondowoso ini pada kalimat yang pertama ini diulang lagi dengan kalimat yang kedua. Lalu, repetisi atau pengulangan yang ketiga yaitu Bandung Bondowoso menyanggupinya meskipun agak keberatan. Dia minta bantuan ayahnya sendiri, orang sakti yang mempunyai bala tentara roh-roh halus. Kata Bandung Bondowoso ini diulangi dengan kata dia.
Nah, kata dia ini yang dimaksud yaitu Bandung Bondowoso. Lalu, repetisi atau pengulangan kata yang keempat yaitu raja ini seorang raksasa yang menakutkan dan besar kekuasaannya. Meskipun demikian, kalau sudah takdir, akhirnya dia kalah juga dengan Raja Pengging. Arti kata raja ini diulangin dengan kata dia. Dia yang dimaksud ini yaitu seorang raja. Lalu yang kelima yaitu namun demikian dia tidak akan menerimanya begitu saja. Dia mau kawin dengan Bandung Bondowoso asalkan syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, pengulangan di sini yaitu yang pada kalimat pertama kata dia diulangi lagi pada kalimat kedua pada kata. Lalu kata ganti yang kedua, struktur kaidah kebahasaannya yaitu kata ganti. Yang pertama, raja ini seorang raksasa yang menakutkan dan besar kuasanya. Meskipun demikian, kalau sudah takdir, akhirnya dia kalah juga dengan Raja Pengging. Nah, kata ganti raja ini digantikan dengan kata dia. Dia yang dimaksud yaitu seorang raja. Lalu, kata ganti yang kedua yaitu dengan persetujuan Raja Pengging, Bandung Bondowoso menempati istana Prambanan. Di sini dia terpesona oleh kecantikan Roro Jonggrang, putri bekas lawannya. Nah, kata Bandung Bondowoso ini diganti dengan kata dia. Kata dia ini yang dimaksud yaitu Bandung Bondowoso. Lalu kata ganti yang ketiga yaitu Roro Jonggrang takut menolak pinangan itu. Namun demikian dia tidak akan menerimanya begitu saja. Nah, kata ganti dari Roro Jonggrang ini digantikan dengan kata dia. Dia yang dimaksud yaitu Roro Jonggrang. Kata ganti yang keempat yaitu Bandung Bondowoso menyanggupinya meskipun agak keberatan. Dia minta bantuan ayahnya sendiri, orang sakti yang mempunyai bala tentara roh-roh halus. Nah, kata Bandung Bondowoso ini diganti dengan kata dia. Dia yang dimaksud dalam kalimat kedua ini yaitu Bandung Bondowoso. Lalu kata ganti yang terakhir yaitu keesokan harinya, waktu Bandung Bondowoso mengetahui bahwa usahanya gagal, bukan main marahnya. Dia mengutuk para gadis di sekitar Prambanan. Tidak ada orang yang mau memperistri mereka sampai mereka menjadi perawan tua. Kata Bandung Bondowoso ini diganti dengan kata dia. Dia yang dimaksud yaitu Bandung Bondowoso. Lalu kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu konjungsi. Konjungsi di sini yang dimaksud yaitu kata transisi adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang menghubungkan satu gagasan dengan gagasan lain. Di antaranya, oleh karena itu, dengan demikian, di samping itu, atau meskipun demikian. Konjungsi yang pertama yaitu raja ini seorang raksasa yang menakutkan dengan besar kekuasaannya. Meskipun demikian, kalau sudah takdir akhirnya dia kalah juga dengan Raja Pengging. Nah, konjungsi di sini yang dimaksud yaitu kata meskipun. Kata meskipun ini yaitu merupakan konjungsi antar kalimat. Lalu, konjungsi yang kedua, Roro Jonggrang takut menolak pinangan itu. Namun demikian, dia tidak menerimanya begitu saja. Konjungsi di sini yang dimaksud yaitu namun demikian. Konjungsi yang ketiga yaitu Bandung Bondowoso menyanggupinya meskipun agak keberatan. Kata meskipun ini merupakan konjungsi antar kalimat. Lalu yang keempat yaitu sesudah pukul 4 pagi hanya tinggal 5 buah candi yang harus disisipkan. Di samping itu sumurnya pun sudah hampir selesai. Di samping itu yaitu merupakan konjungsi antar kalimat. Konjungsi yang terakhir yaitu segera gadis-gadis itu dibangunkan, disuruh menumbuk padi, dilesung, serta menaburkan bunga harum baunya. Kata serta di sini yaitu merupakan konjungsi antar kalimat. Semoga presentasi yang aku buat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube aku. Sekian dan terima kasih.